Salam merah putih ya. Siap. Merah putih. Salam merah putih. Salam merah. Mana jawabnya nih? Salam merah putih. Salam merah putih. Udah mulai terpengaruh. Tawan. Oke, pertanyaannya apa? Bang, hari ini sidangnya agendanya apa, Bang? Oke, hari ini adalah sidang kedua dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh diduga lagi ini kan perdata ya, perbuatan yang dilakukan oleh si siapa, Bareskrim maupun pengacara barunya maupun Eliezer, di mana melakukan pencabutan kuasa serta merta tanpa permisi, tanpa juga dengan alasan hukum yang jelas. Jadi pencabutan kuasanya itu tidak dilandasi dengan alasan hukum atau alasan-alasan yang bisa diterima sih. Jadi surat pencabutan kuasa tanpa alasan, hanya mencabut kuasa tanpa alasan, sehingga secara formal ini menjadi cacat karena Undang-Undang Perdata mengatur setiap pencabutan kuasa harus ada alasan yang rasional sehingga bisa diterima oleh si penerima kuasa. Karena sama sekali tidak ada alasan, maka otomatis kita menggugat. Nah, ini sidang yang kedua. Sidang pertama memang kita ajukan kepada alamatnya si pengacara baru, tapi tidak datang. Ternyata dia sudah pindah kantor. Kita undang juga Eliezer, dia tidak datang. Kita undang juga kabar skrim nggak datang juga. Nah, ini sidang kedua, mudah-mudahan mereka datang. Kalau pengacara barunya Roni Televisi itu kita sudah dapat, karena dia kan sebagai kepala legal di DPD PDIP Perjuangan, kantornya di Tepet, jadi tiap hari ada di sana. Sudah kita dapat alamatnya dan sudah kita cantumkan dalam berkas gugatan kita. Jadi harusnya panitia sudah memanggil minggu kemarin yang bersangkutan, dan hari ini harusnya di sidang kedua datang. Kalau tidak datang, ditunggu sidang berikutnya. Kalau tidak datang ini, ya sudah sidang berjalan tanpa mereka. Bagus. Kalau tanpa kehadiran mereka, tentunya kan tanpa perlawanan, sehingga bisa diputus first day. Gugatan perbuatan first. Kalau dia inkrah, selesai. Artinya kami pengacara Merah Putih, baik saya dan Pak Burhanuddin, Dewi Payumara dan Pak Burhanuddin, bisa menjadi kuasa hukum si Eliezer lagi. Karena tidak ada perlawanan kan, artinya bisa diterima. Makanya kita tunggu, harusnya ada nih kuasa dari Kabareskrim, kuasa dari Eliezer, ataupun kuasa dari Roni Televisi. Kalau mereka tidak datang sendiri, kalau datang mereka sendiri sebagai subjek hukum, ya bagus. Mudah-mudahan mereka datang supaya kita bisa mengadakan argumentasi terhadap mereka kan, argumentasi di muka persidangan. Nah, sekarang ini kita lagi nunggu kehadiran mereka. Kita sudah daftar ke panitera mengenai kedatangan kami sebagai pengacara Merah Putih yang menggugat. Ya. Cukup. Hari ini cukup ya. Siang ini, pagi ini. Nanti kita sidang dulu. Siapa tahu jawabannya cuma surat ke kami, atau jawabannya adalah enggak mereka. Alasannya ya karena mereka tidak fair, tidak menjalankan amanat undang-undang dalam penyidik. Pertama, kan sudah jelas Putri mereka jadikan tersangka. Chandrawati. Putri malu lah mereka jadikan tersangka kan. Sudah jelas mereka jadikan tersangka si Putri ini, dan pasalnya 340 KUP kan 38. Artinya pembunuhan berencana dan pembunuhan. Itu kan pasal yang sangat berat. Ya paling berat di KUHP pasal-pasal itu. Tapi harusnya kan ditahan. Ini nggak ditahan sama sekali. Bahkan sampai sekarang nggak ditahan. Jadi kita minta supaya pelaku penyidik gantian saya. Kalau dia nggak manut sama permintaan saya minta diganti. Gitu. Itu yang terbaca sekarang atau gimana, Bang? Apa? Itu yang sudah kebaca sekarang sama Abang atau gimana? Atau baru Abang tahu sekarang? Siapa tuh? Ada prinsip manut tadi itu. Oh enggak, kan dulu waktu saya diganti kuasa hukum kan itu kan ada WA dari atas dari Bareskrim. Kalau pengacaranya tidak manut diganti, gitu kan? Kan ada itu kan? Sekarang saya balik. Kalau Kabareskrim maupun Dirtipidum atau Kapolri tidak manut mengenai penggantian mereka karena mereka melakukan penyidikan yang cacat secara projustisia, ya harus diganti. Kalau mereka nggak manut sama penangkapan si Putri ini, ya kan, supaya ditahan, ya harus kita ganti. Kita kan pemegang hak saham negara, semua ini kan. Para wartawan masing-masing punya nilai sahamnya satu, jadi banyak. Sama satu, jadi banyak lagi. Dua. Bang, kalau misalnya dari nggak ada
prosesnya lama nggak diganti-ganti. Apa? Gampang aja, kita ikutin hari kerja pekerjaan negara. Ini kan kita harus gugat juga mereka. Ya kita gugat aja semuanya. Anggap aja kita wakil masyarakat yang kecewa. Ya kan? Itu. Wakil wartawan lah yang kecewa pada kampung-kampung. Ya kan? Ini ada intervensi lagi untuk ke atas juga. Nggak ada kita orang bebas. Nggak ada kita orang bebas. Siapa yang intervensi? Paling bini aneh intervensi. Itu juga tolak-tolak aja namanya bini. Apa intervensi urusan gue hari ini itu? Jadi nggak ada intervensi. Kecuali ada wartawan cantik. Tadi saya sama Pak Burhan, sama tim juga, cuman Pak Burhannya langsung pergi karena dia ada sidang lagi di tempat lain. Dia titipkan ke saya buat menceritakan apa yang terjadi di sidang tadi ya. Jadi ini adalah sidang kedua mengenai gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan Roni Berti Talapesi, tergugat 2, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sidang pertama itu adalah sidang di mana ternyata surat panggilannya itu nggak sampai kepada salah satu pihak, yaitu kepada tergugat 2, Roni Talapesi. Karena apa? Karena kantornya pindah. Kita kirim ke kantornya oleh panitera, ternyata sudah pindah. Juga laporan polisi, panggilan polisi juga sana juga pindah. Nah, akhirnya kita dapat alamat baru, yaitu karena beliau adalah di DPD legal, kepala legal DPD PDIP Perjuangan, alamatnya di tempat dan katanya perubahan alamat dari si tergugat.